Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan bersama saya Dani, bagian Humas Rumah Sakit Aisyah Muntilan, dan dengan saya Taufik Agus Prastio dari Bina Rohani Islam Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di acara podcast Rumah Sakit Aisyah ke-6. Hari ini bersama saya dari bagian rohani, Bapak Agus. Kita akan sedikit membahas kaitannya dengan bulan Ramadan. Insya Allah Ramadan yang kita jalani saat ini, semoga kita sampai di akhir nanti diberikan kemudahan dan manfaat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita dengarkan serba-serbi tentang Ramadan bersama rekan saya, Bapak Agus Taufik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'du. Mitra rumah sakit yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan puasa di hari ke-6 ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin, dan tak lupa kepada kita yang melaksanakan perintah-perintahnya. Mitra rumah sakit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci ini menyapa kembali kemuliaan di hadapan kedatangannya, disambut beraneka ragam, disambut beraneka rasa oleh orang-orang muslim di belahan dunia ini. Yang pertama, orang yang menanggapi secara sinis. Orang ini merasa berat ketika datangnya bulan suci Ramadan. Ia malas untuk beribadah. Baginya puasa itu berat sekali. Ramadan itu bikin muak, karena selama Ramadan ia tidak bisa makan dengan sepuasnya dan berbuat sesuka hati. Orang menganggap datangnya Ramadan adalah musibah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian golongan yang kedua, yaitu ada orang yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini biasa-biasa saja. Ramadan baginya tak lebih dari rutinitas tahunan. Tak ada perubahan apa-apa. Biasa saja. Hadirnya bulan kemuliaan baginya tak memberikan pengaruh sedikit pun. Selain kenyataan ia harus berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Bagi orang seperti ini, apa yang akan dilewatkan selama Ramadan takkan membekas tanpa bermakna, takkan memberikan pengaruh sedikit pun kepadanya. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang yang begitu antusias menyambutnya. Ia merasa istimewa di bulan berkah ini. Ia menyapa Ramadan dengan kegembiraannya. Meski begitu, nyatanya ada dua golongan atas sambutan penuh kegembiraan ini. Ada yang antusias menyambut sekedar karena Ramadan terasa seru. Ada ngabuburit, sahur bersama keluarga,
berbuka dengan makan enak dan sebagainya. Kemudian ada yang antusias menyambut Ramadan karena keimanan dan keilmuan. Ia senang karena paham Ramadan adalah bulan keberkahan, bulan kemuliaan, saat ganjaran kebaikan dilipat gandakan. Orang-orang tersebut dia yakin mengamalkan surat Al-Baqarah ayat ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu dan diwajibkan atas orang-orang yang dahulu, semoga kamu bertakwa. Termasuk orang manakah kita? Semoga kita termasuk yang menyambut Ramadan dengan antusias, berlandas keimanan dan keilmuan. Pada gilirannya, semoga kita bisa mengisi Ramadan dengan banyak kebajikan. Amin, amin ya robbal alamin. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah di atas, bahwa kita semoga menjadi orang-orang yang bertakwa, beriman karena Allah, berpuasa berlandaskan ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita digolongkan orang-orang yang la'allakum tattaqun. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Agus tadi tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Di situ disebutkan ada 3. Kita tuh di bagian yang mana? Itu nanti kita sendiri yang bisa merasakan manakah kita yang tepat ada di golongan yang tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi cerminan untuk kita sendiri. Bapak Agus, ini materinya sederhana tetapi menarik. Ya, sederhana tapi menarik. Kadangkala kalau mendekati bulan puasa itu iklan di TV macam-macam muncul. 2 minggu ataupun sebulan sebelum bulan puasa itu sudah ada muncul iklan, entah itu makanan, pakaian, sepatu dan yang lain sebagainya. Ini sebetulnya bentuk kegembiraan ya, bentuk kegembiraan menyambut Ramadan. Tapi ada juga yang menyambutnya itu dengan hal yang sia-sia. Mungkin beberapa waktu ada kita melihat ataupun mendengar ketika Ramadan malah ada yang celaka, Ramadan malah tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau pas di bulan Ramadan itu bagaimana sebetulnya kita dalam menjalani puasanya? Apakah bagaimana mengisi bulan puasa itu supaya kita termasuk golongan yang ketiga yang menyambutnya dengan istimewa ataupun gembira? Mungkin bisa diberikan sedikit penjelasan. Kita semoga menjadi golongan yang ketiga, yaitu dengan mengisi di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam amalan-amalan di bulan Ramadan, dengan sholat taraweh, dengan tadarus Al-Quran, kemudian mengakhirkan kita berbuka, mengawalkan di berbuka, kemudian mengakhirkan kita bersahur. Masih banyak lagi amalan-amalan yang kita disunahkan di bulan suci Ramadan, dilipat gandakan, seperti berinfak, bersedekah dan sebagainya, Pak Dani. Oh iya. Jadi ini ya, Mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Jadi bulan Ramadan itu tidak sekedar berpuasa. Walaupun inti dari Ramadan adalah berpuasa, tetapi di bulan Ramadan sendiri
banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Contohnya yang tadi disampaikan oleh Bapak Agus. Nah ini Bapak Agus, bagaimana kita melatih anak untuk berpuasa? Karena anak ini kan kadang puasanya tuh mudah, Iya. tapi bangun sahur ataupun yang lain itu kadang-kala susah. Itu kira-kira triknya bagaimana Pak Agus? Umumnya puasa itu sangat berat. Ini sangat berat. Kalau orang dewasa menahan lapar dan minum itu sudah biasa. Tapi kalau anak-anak itu kita beri reward dulu. Reward ya? Diberi reward, dibiasakan dulu. Nanti lama-lama akan terbiasa, akan menumbuhkan rasa iman, kecintaan untuk menjalankan ibadah puasa itu terasa ringan. Itu nanti sudah tidak mengharap reward lagi. Itu Pak Dhani. Nah, untuk membangkitkan semangat anak itu dikasih reward dulu. Ya. Ya itu tantangan ya Mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Jadi kadang anak-anak kecil itu kalau puasanya insya Allah ada yang sudah kuat, tetapi bangun untuk sahur itu mungkin suatu hal yang harus dibiasakan juga. Kemudian bagaimana supaya puasanya sampai ke maghrib. Kadangkala ada yang puasanya masih setengah ataupun tidak sampai maghrib. Jadi mungkin butuh dengan reward tadi ya. Iya. Reward. Ada tambahan lagi Pak Dhani untuk kita sebagai orang Muslim dalam menyambut dengan antusias itu, selain kita menjalankan sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan, kita harus menjaga mulut agar tidak bicara yang kotor, tidak bicara dengan yang jelek, agar yang terucap keluar dari mulut itu yang baik-baik, seperti beristighfar, membaca Al-Quran. Itu yang pertama, menjaga mulut. Kemudian yang kedua itu mata, menjaga mata. Ya, bisa menjaga mulut agar kita tidak berdekatan dengan orang. Biasanya berkumpul-kumpul itu mulut akan membicarakan hal-hal yang kurang baik, maka kita menyendiri. Kemudian mata, jangan sampai mata kita, setelah mulut kita jaga, mata kita jaga. Karena apa? Mata ya bisa menjaga di luar, tapi kita mempunyai gadget yang di situ isinya berbagai macam, maka kita harus menahan mata untuk tidak melihat hal yang buruk di gadget tersebut. Kemudian yang ketiga, menjaga telinga. Menjaga telinga agar kita tidak mendengarkan hal-hal yang negatif, mendengarkan orang ngerumpi, mendengarkan orang menjelek-jelekan orang lain juga. Mungkin itu Pak Dhani ya, agar kita menjadi orang yang antusias, menjadi orang yang la'alakum tattaqun. Itu. Jadi perjuangan ya. Iya. Kalau untuk Ramadan itu kan sebagai sekolah ya, sekolah supaya menjadi orang yang bertakwa. Artinya di situ banyak tahapan yang harus kita lewati. Semoga dari hari pertama hingga hari terakhir nanti kita bisa melewati puasa ini dengan penuh hikmah dan diberikan orang menjadi orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami untuk hari ini. Mungkin ada pesan-pesan Pak Gus untuk Mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan? Pesan kami dari rumah sakit untuk Mitra Rumah Sakit Aisyah, semoga kita menjalankan puasa ini dengan sungguh-sungguh, dengan berdasarkan keimanan dan keilmuan. Kita akan menjadi golongan la'alakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, semangat dalam menjalankan ibadah itu. Oh iya. Demikian Mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Saya Dhani Humas Rumah Sakit Aisyah Muntilan selalu berpesan bahwa dalam keadaan berpuasa kita tetap harus menjaga kesehatan. Kalau Mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan dalam menjalankan ibadah puasa ada kesulitan ataupun ada yang dirasakan, Rumah Sakit Aisyah Muntilan tetap buka, poliklinik Senin sampai Sabtu, hari Ahad libur,
Untuk IGD 24 jam kita buka. Jadi mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan dimanapun berada, silahkan periksakan kesehatan Anda ke tempat kami di Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Sebelum kita tutup, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Unggul Islami berkemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.